Struktur algoritma dan pemrograman. Prinsip kerja algoritma. Tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa mampu menyajikan algoritma pemrograman. Memahami struktur dasar algoritma. Prinsip kerja algoritma. Pada dasarnya, algoritma merupakan deskripsi proses untuk mengerjakan sesuatu yang disusun dalam sederet aksi. Secara sederhana, prinsip kerja algoritma terbagi menjadi masukan, input, proses, dan keluaran, output. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip kerja algoritma dapat dipahami ketika kita ingin membuat telur dadar. Sebelum membuat algoritma, hal yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan masukan, input, dan keluaran, output. Berdasarkan contoh di atas, maka yang menjadi masukan adalah telur mentah dan yang menjadi keluaran adalah telur dadar matang. Dengan demikian, susunan algoritmanya menjadi sebagai berikut. 1. Nyalakan api kompor. 2. Tuangkan minyak ke dalam wajan. 3. Pecahkan telur ayam ke dalam mangkuk. 4. Tuangkan garam secukupnya. 5. Kocok campuran telur dan garam. 6. Tuang adonan telur ke dalam wajan. 7. Masak telur hingga matang. Cara menyajikan algoritma. 1. Naratif. 2. Flowchart. 3. Pseudocode. Penyajian algoritma secara naratif dituliskan dengan menggunakan cerita seperti dalam bahasa sehari-hari. Seperti contoh di bawah ini. Menghitung luas segitiga menggunakan naratif. Langkah 1. Mulai. Langkah 2. Baca nilai alas. Langkah 3. Baca nilai tinggi. Langkah 4. Hitung luas sama dengan alas X tinggi, bagi 2. Langkah 5. Cetak hasil luas. Langkah 6. Selesai. 2. Flowchart. Dengan flowchart, cara penyajian algoritma dibuat dalam urutan simbol-simbol khusus. Urutan simbol digambarkan sesuai dengan arah tanda panah. Contoh, menghitung luas segitiga. Di bawah ini adalah algoritma yang disajikan dalam bentuk flowchart. 3. Pseudocode. Langkah-langkah penyelesaian masalah ini ditulis dengan cara yang mirip atau menyerupai program. Pseudocode tidak spesifik terhadap salah satu bahasa pemrograman sehingga algoritma ini dapat diterjemahkan menyesuaikan bahasa pemrograman yang ada dalam suatu program. Cara menulis pseudocode. Secara umum penulisan pseudocode terbagi ke dalam 3 bagian, sebagai berikut. Judul. Pada bagian ini kita menuliskan judul dari suatu program yang akan dibuat. Biasanya judul diawali dengan kata, program, atau algoritma, kemudian diikuti dengan nama program yang ingin dibuat. Contoh, program menghitung luas underscore lingkaran atau program menghitung gaji underscore karyawan. Deklarasi. Pada bagian ini kita bisa menulis semua variabel yang diinisialisasikan di dalam suatu program. Biasanya menggunakan kata kunci, var, diikuti dengan nama variabel dan tipe data yang digunakan. Isi bagian ini merupakan bagian utama pada suatu program di mana terdiri dari perintah program terstruktur baik berupa kondisional, perulangan dan lainnya. Struktur dasar algoritma. 1. Algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Struktur ini merupakan struktur yang paling sering dilakukan. 2. Algoritma percabangan, branching. Dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya suatu kegiatan akan dilakukan dan tidak dilakukan tergantung situasi tertentu. Begitupun dengan algoritma, ada kalanya satu atau beberapa aksi akan dikerjakan dan tidak dikerjakan tergantung situasi tertentu. 3. Algoritma perulangan. Looping. Sama halnya dengan manusia, algoritma juga mengenal kegiatan pengulangan, yakni melakukan satu atau beberapa kegiatan secara berulang-ulang. Namun, berbeda dengan manusia, komputer tidak mengenal istilah lelah atau bosan dalam melakukan kegiatan yang sama secara berulang. 1. Algoritma sekuensial. Ini adalah contoh dari algoritma sekuensial. Perhatikan gambar flowchart luas lingkaran di samping, memiliki 3 instruksi yang harus dieksekusi. Instruksi pertama, program membaca nilai jari-jari yang telah diinputkan.
Instruksi kedua, program melakukan operasi aritmatika rumus luas lingkaran dan instruksi ketiga, menampilkan hasil dari perhitungan rumus luas lingkaran. Catatan penting, semakin banyak instruksi pada program maka semakin banyak waktu untuk mengeksekusinya. Pada perancangan sebuah program, efisiensi instruksi sangatlah penting untuk mempercepat proses dan menghemat konsumsi memori pada program. 2. Algoritma percabangan, conditional algorithm. Algoritma percabangan atau algoritma bersyarat adalah algoritma yang menjalankan instruksi selanjutnya apabila syarat yang ditetapkan sudah terpenuhi. Pada struktur ini tidak setiap instruksi akan dikerjakan. Instruksi yang dikerjakan hanya yang memenuhi syarat saja. Pada bahasa pemrograman struktur ini sering digunakan menggunakan instruksi if-then atau lebih dikenal instruksi jika maka. Berikut macam-macam instruksi if. Algoritma percabangan ini terjadi ketika ada sebuah kondisi yang harus dipilih, misalnya untuk menentukan kelulusan siswa. Jika nilai siswa ditentukan lebih besar dari 65 dinyatakan lulus, jika di bawah 65 dinyatakan tidak lulus, maka terjadilah algoritma percabangan. 2. Algoritma perulangan, looping algorithm. Algoritma perulangan atau looping algorithm adalah sebuah struktur dasar algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang sampai terpenuhinya suatu kondisi. Kehidupan sehari-hari banyak yang kita lakukan secara berulang-ulang, contohnya seperti algoritma menjemur pakaian. 1. Siapkan tiang jemuran. 2. Ambil satu pakaian yang sudah dicuci. 3. Peras pakaian hingga sedikit mengering. 4. Letakkan pakaian pada tiang jemuran. 5. Ulangi langkah 2-4 hingga pakaian habis.